Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listening Comprehension Part A. Skill 13, Emphatic Surprise, dan skill 14, Ways in Opposite Meaning. Kita mulai skill 13, Emphatic Surprise. Merupakan ungkapan terkejut yang menunjukkan bahwa kenyataan yang sedang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya. Direction. Kenalilah bentuk-bentuk ungkapan emphatic surprise dan ketahuilah bahwa ungkapan tersebut mempunyai maksud yang berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Tabel berikut berisi contoh emphatic surprise dalam beberapa bentuk verb. Sebelum kita ke bentuk verb-nya, bisa diperhatikan ciri-ciri emphatic surprise berawalan then atau so, yang mana jika kita artikan ke bahasa Indonesia adalah oh, jadi, semacam itu. Kemudian kita langsung ke bentuk verb-nya. Bisa jadi emphatic surprise nanti dalam bentuk kalimat nominal. Contoh yang pertama, then he is here, atau kalimatnya nanti menggunakan modal. So, you can go, atau kalimatnya nanti dalam bentuk present tense. Then, you do play tennis, atau kalimatnya nanti dalam bentuk past tense. So, she did read it, atau juga kalimatnya nanti dalam bentuk perfect tense. So, she has gone there. Kita kembali ke atas. So, he is here, atau jadi dia di sini. Nah, kalau emphaticnya seperti itu, berarti apa yang dibayangkan si pengucap sebelumnya, bahwasannya dia atau laki-laki yang sedang diucapkan itu tidak ada di sini. Kemudian yang kedua, so you can go, jadi kamu bisa pergi. Nah, kalau emphaticnya seperti itu, maka apa yang dibayangkan si pengucap emphatic itu, bahwasannya kamu atau orang yang sedang disebutkan tidak bisa pergi. Dan semacam itu seterusnya. Langsung kita ke contoh. Woman. Did you see Paul driving around with his Mustang? Man. Then he did get a new car. Atau artinya, jadi dia sungguh mempunyai mobil baru. Nah, kalau emphaticnya seperti itu, maka apa yang ada di bayangan man tadi sebelumnya, bahwasannya he atau orang yang disebutkan itu tidak mempunyai mobil baru. Narrator. What had the man thought? Apa yang sudah laki-laki pikirkan? Maksudnya apa yang dibayangkan sebelumnya. Maka dari itu di pilihan A, B, C, dan D, kita cari ungkapan yang menunjukkan bahwa laki-laki yang disebutkan tidak punya mobil baru. A. Paul pastinya akan mempunyai mobil baru. Tidak sesuai. B. Paul did not know how to drive. Paul tidak tahu bagaimana menyetir. Merupakan ungkapan yang di luar dari statement. C. Paul did not like Mustang. Paul tidak suka Mustang. Kasusnya sama dengan B, di luar dari statement. D. Paul would not get a new car. Paul tidak akan punya mobil baru. Pilihan D merupakan statement yang sesuai dengan apa yang sudah dibayangkan the man sebelumnya. Maka D menjadi pilihan yang tepat sebagai jawaban. Kemudian skill 14, wish in opposite meaning. Wish in opposite meaning merupakan satu ungkapan yang menggunakan kata wish yang mana harapannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Direction. Pahami bahwa kalimat harapan menggunakan kata wish bermakna bahwa harapan yang diinginkan berlawanan dengan kenyataan yang terjadi. Contoh, woman. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. Sungguh buruk bahwa kamu harus tetap tinggal dan bekerja selama liburan sekolah. Man. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs.
Saya sungguh berharap saya dapat pergi denganmu dan lainnya ke musim semi palm. Nah, terdapat kata wish yang mana menunjukkan ekspresi opposite meaning atau harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka kesimpulannya, man tadi tidak bisa pergi bersama yang lainnya ke Palm Spring. What does the man mean, narrator? Maka dari itu pada pilihan A, B, C, dan D, kita cari statement yang menunjukkan bahwasannya laki-laki tersebut tidak bisa pergi dengan wanita yang diajak bicara dan teman-teman lainnya. A. Maybe he will go with the others on the trip. Mungkin dia akan pergi dengan lainnya dalam perjalanan itu. Ada kata mungkin yang menunjukkan masih ada kemungkinan, padahal ekspresi harapan yang menggunakan wish merupakan sebuah harapan yang kenyataannya tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu, pilihan A tidak sesuai. B. He is unable to go on a trip. Dia tidak bisa untuk pergi ke dalam perjalanan. Merupakan statement yang pas dengan harapan wish, yang mana aku sungguh berharap aku bisa pergi, bermakna bahwa dia sebenarnya nggak bisa pergi. He is unable to go. Sejauh ini pilihan B merupakan pilihan yang tepat sebagai jawaban. Kita pastikan di C, he is happy to go being on the trip. Dia gembira bisa pergi ke dalam perjalanan itu. Sangat tidak menunjukkan makna dari opposite wish. Pilihan D, he's going on the trip but not with the others. Dia akan pergi dalam perjalanan itu, tapi tidak dengan yang lainnya. Statement yang menunjukkan masih ada harapan, sementara berlawanan dengan statement opposite wish. Maka B semakin jelas menjadi pilihan yang tepat sebagai jawabannya. Demikian materi kita kali ini. Selanjutnya silakan teman-teman mencoba exercise yang sudah tersedia di bawah. Untuk selanjutnya kita diskusikan pada jam 8 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.